Baik, terima kasih. Izin untuk memulai program kita pada hari ini ya, masih kurang 1 menit, insya Allah on time ya, atau mungkin before time, karena ini adalah satu budaya yang apa banyak hilang ya di bangsa kita ini gitu ya. Rapat jam 7, mulainya jam 10, jam 9 gitu ya. Tengah jam 1 rapatnya, mulainya jam 2 gitu ya. Ini ya kita rubah lah ya, mulai dari diri kita sendiri gitu ya, untuk terbiasa on time. Nanti insya Allah juga ada rekamannya ini di akun YouTube saya. Kemudian juga nanti karena sharing juga nanti filenya nanti juga saya akan berikan kepada tentu saja pembicara kita hari ini. Baik, menghemat waktu ya, izin Pak Ustadz Dwi Jatmiko MPD. GR-nya ini saya belum tahu nih, apa GR itu Kanjeng Mas Raden atau apa nih? Atau rahasia ya, nanti Oh, lah ini ya. baik, Pak Dr. Hah? Wisno dan teman-teman semuanya. GR itu karena guru-guru kan wajib sertifikasi, Pak. Oh, iya iya iya. Saya ingatnya itu karena dari keraton gitu, karena ningrat darah biru jadi GRA gitu kan ya, Gusti Raden gitu kan. Ya baik, masih jam 16 ya. Nanti kita akan Tidak. sama-sama ya. Nah, kita akan sama-sama dengarkan. Baik, izin saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadal masa nastati wa nabda barnamijuna, yakni fi manhajul kitabah. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-tayyibah. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih. Tentu saja yang pertama adalah kepada Ustadz Dwi Jatmiko, MPD GRCPS ya, yang sudah hadir dan memberikan waktunya untuk sharing, untuk mengajarkan kepada kita tentang how to write the popular article. Baik, terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, ada saya sebut nama saja ya, ada Mas Kiki Permana, ada Mas Slamet Warsono, ada Denny Kusmana, Adit, ya, kemudian Abdul Qadir, Haris Cipto, ada Akhwan Al-Farizi, ada Wawan, ada Fadlan, ya, kemudian juga ada Rahmat Agung Cahyo, ada Riki Hanafi, dan Pak Suarman, dan yang lainnya. Soal nanti teman-teman yang lain akan bergabung. Oke, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana menulis ya artikel populer, ya, baik itu di media cetak ataupun juga di media elektronik, ya. Saya rasa pembahasan tentang menulis ini sangat penting ya, terutama yang nanti ada beberapa mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, ya, agar kita itu bisa mampu ya mengungkapkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Ya, soft skill ya yang perlu dikuasai ya bagi mahasiswa dan juga bagi seorang muslim tentu saja adalah selain adanya speaking ya juga ada writing ya, dan juga menulis ya, bagaimana kita menuliskan, mengungkapkan ide, gagasan, kritik kita ya dalam bentuk tulisan.
Ya sayangnya di tengah mungkin ya alamatu sugro ya dari kiamat buku ini ya. Kenapa? Karena buku itu sangat luar biasa sekali ya. Akhirnya kemudian mulai ya tingkat literasi yang dalam beberapa versi dikatakan kurang ya, terutama tingkat membaca buku ya, kemudian juga tingkat membaca koran. Kita tahu ya, salah satunya adalah koran Republika yang beberapa tahun lalu sudah akhirnya tidak terbit lagi ya, dan banyak juga koran-koran ya, majalah ya, media cetak itu sudah gulung tikar. Nah, kemudian akhirnya kembali kepada ataupun juga mengalami berubah bentuk menjadi media elektronik ya, dan ini menjadi media kita ya, bagaimana kita agar mampu untuk menuliskan ya setiap yang kita rasakan, yang ada di masyarakat, ya mungkin kegundahan, kegelisahan, ide, gagasan, termasuk juga kritik dalam tulisan, terutama dalam konsep kita sebagai umat yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Ya, saya pernah menyebutkan bahwa salah satu dari karakter, saya menyebutnya dengan spiritual writing, ya menulis dengan iman, itu adalah bahwa menulis itu adalah selain dari ibadah, itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak kita kebaikan ya dengan tulisan dan mencegah kemungkaran dengan tulisan juga ya. Nah, ini menjadi menarik karena kita akan belajar bersama dari pakarnya nih ya, pakar di bidang penulisan, dan juga beliau juga seorang konten kreator, guru, kemudian juga dai, mubalik, pokoknya serba bisa ya. Nah, yaitu yang kami hormati bersama Bapak Ustadz Dwi Jatmiko MPD GR CPS. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz, Ad-Duktur, Misno, Magister Ekonomi, Magister Hukum, Magister Pendidikan. Ahlan wa sahlan bi khuturikum. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ada multiglot ya. Polyglot, ini ahli bahasa Ustadz Wijat Miko, ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa juga ya. Masya Allah nih. Saya juga bisa bahasa Sunda juga, Insya Allah. Baik, terima kasih ya. Jadi pembicara kita hari ini adalah Ustadz Wijat Miko ya. Berikut Dwi, Ustadz Jatmiko, ya guru juga gitu ya. Jadi beliau adalah seorang dai, kemarin adalah nominator dari Dai Champion Majelis Ulama Indonesia, dan beliau juga seorang dai yang terstandardisasi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau aktif juga di beberapa organisasi keagamaan di PDM Kota Surakarta ya. Kemudian juga beliau juga seorang guru, seorang pendidik, dan yang paling penting beliau adalah seorang I will say the great writer ya. Beliau adalah seorang penulis besar, seorang penulis yang memang biasa mengungkapkan ide dan gagasannya itu di berbagai media cetak ya, dan juga media elektronik tentu saja, karena sekarang media cetak itu menjadi media elektronik ya. Beliau juga seorang konten kreator juga disebutkan beliau ya. Jadi ini memang menjadi tren yang saya rasa harus kita juga geluti sebagai sebagai seorang muslim, sebagai warga negara tentu saja. Dan pada kesempatan sore hari ini menarik karena kita akan fokus bagaimana ya how to write the popular article for the dakwah ya, bagaimana menulis dari artikel populer untuk dakwah. Saya ingat sekali nih ya Ustaz ya, bagaimana sebenarnya apa sih bedanya antara kalau menulis itu kadang itu, kalau apalagi kalau menulis cerpen atau menulis cerita atau menulis yang kadang itu ya, apa yang kita ingat gitu, kadang itu kalau tidak ada nilai spiritualnya, tidak ada nilai imannya, itu kadang suka bosan. Belum lagi ada misalnya itu tiba-tiba tuh apa ya, semacam block dead kata ya, blok apa namanya itu ya. Jadi ada semacam coba mau nulis apa lagi nih. Ya, kita menghemat waktu nih. Saya banyak ngomong nanti ini ya Ustaz Dwi ya. Kita langsung berikan kepada beliau lebih kurang 30 sampai 45 menit. Setelah itu nanti kita akan diskusi bertanya. Silakan teman-teman semuanya nanti bisa diskusi bersama dengan Ustadz Dwi terkait dengan bagaimana teknik cara menulis dari ya artikel populer khususnya untuk dakwah ya.
Baik, menghemat waktu, saya berikan kepada Ustadz Dwi Jatmiko, MPD GRCPS, untuk memberikan materinya, terutama terkait dengan bagaimana menulis ya artikel populer khususnya untuk dakwah. Kepada beliau kami persilakan Pak Alaihi Faliyatafadol Maskura. Mangga. Oh, monggo bahasa Jawanya nggih. Monggo, Kiai. Jazakumullah katsiran. Ila Syekh Dr. Misno, Magister Ekonomi, Magister Hukum, Magister Pendidikan, dan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan istilah mudah, itu belajar kelompok ya. Sebelumnya saya akan memberi pantun sederhana ini. Daun salam, daun jati, yang jawab salam, semoga tambah rezeki. Amin. Ya. Cakep. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Daun wabarakatuh. salam, daun nanas, yang jawab salam, semoga hutangnya cepat lunas. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Lewat Assalamualaikum cakepnya ini. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, ini luar biasa semuanya. Alhamdulillah tadi sudah dipanggil satu persatu yang sudah datang. Mudah-mudahan semuanya tambah sehat, barokah, barokah, dan barokah semuanya. Oke, izin share. Ini Ya, silakan Sat, langsung ya. 30 langsung sampai 45 saja. menit, silakan. Ah, ini Sudah kelihatan ya Ustadz? Ya, kelihatan clear. Silakan Sat. Oke. Nah, ini kan sesuai tagline kita kan bagaimana cara menulis artikel populer di koran, majalah, website, dan media lainnya. Maka saya awali, jadi menulis itu semudah tersenyum. Jadi saya awali dari hal yang sederhana. Saya, Dwi Jatmiko, tadi sudah dikenalkan. Ini cuma cara menulis, saya awali dari pribadi dulu. Saya hanya ingin berbagi cerita dari sudut kecil. Saya mulai dari hal-hal yang kecil. Saya sehari-hari sebagai wakil kepala sekolah bidang humas, Sekolah Penggerak SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, Jawa Tengah. Jadi Fil Madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Muhammadiyah Al-Ula Ketelan Jawa Wusto ya. Masya Allah, Indonesia. mumtaz, mumtaz. Nah, ya pernah juga sebagai masih aktif jurnalis majalah pendidikan Poskita Dukku, sebagai sekretaris komite sekolah, anggota Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani atau MPKSDI di Kota Surakarta atau istilah pimpinan daerah Muhammadiyah. Anggota Korps Mubalek, saya alumni PAI UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian minat pendidikan Islam dalam keluarga, peduli agama, peduli manusia, peduli sistem dan lingkungan. Ya, menyukai genre jurnalisme investigasi pendidikan untuk dakwah Islamiyah, hobi membaca terjemah Al-Quran. Alamat email sudah lengkap. Nah, teleponnya tidak saya kasihkan semuanya. Nanti bisa tanya-tanya Pak Dr. Misno ini. Siap. Nah, mengapa kita harus menulis? Karena menulis itu menggendong hidup semangat tak pernah redup, menyala dan menyala. Urip iku urup, hidup itu menyala. Jadi urip iku urup, berusaha menjadi pribadi yang selalu membantu, memberikan nasihat, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Melalui apa? Melalui menulis, budaya menulis. Nun wal kolami wa mayasturun tadi yang sudah disampaikan guru kita Bapak Dr. Misno.
Kemudian, lah menulis itu mengajarkan bahwa keberadaan kita sebaiknya memberi arti baik kepada keluarga, teman maupun masyarakat luas. Urip iku urup tidak harus selalu dalam bentuk besar. Mudah-mudahan niat kita hari ini man kharaja fi thulabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang keluar kalau dari rumah, kalau ini dari rumah mencari tethering mungkin Cari mencari wifi kuota. ya. Lah mudah-mudahan niat kita menjadi ini mujahid-mujahid amal soleh dan dicatat oleh Allah. Jadi nanti menulis bisa mulai dari senyuman, mendengarkan orang lain, itu bisa kita tulis. Ya kalau zaman dulu guru kita, guru bahasa Indonesia kita itu adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, seperti itu. Ya kalau dalam ilmu jurnalis yang lain ya 7W plus 1H. Jadi begitu Pak Dr. Wisno. Jadi saya tidak 5W plus 1H. Tapi saya tambahi what's unik dan what's impact. What impact. Masya Allah, Apa luar keunikannya biasa. dan apa dampaknya. Oke, tadi sudah. Nah, mengapa kita harus menulis? Ya ini walaupun tatap layar tidak tatap muka, ini Pak Dr. Misno dan peserta yang lain, saya bukan anak presiden, maka saya menulis. Menulis sebagai jalan perubahan, bukan omon-omon. Kalau kita bukan anak ulama besar, bukan pula anak seorang raja, bukan anak presiden, anak menteri, maka menulislah. Ini mohon maaf kalau di sini ada yang anaknya presiden, anaknya raja, ya alhamdulillah kita harus bertahaddus bin ni'mah. Jadi Pak Dr. Misno dan teman-temanku semuanya, menulis bukan aktivitas yang lahir dari rutinitas, tetapi tumbuh dari kebutuhan untuk hadir dalam percakapan lintas generasi. Banyak tokoh dalam sejarah dikenang bukan karena silsilah atau kuasa, tetapi karena warisan pemikirannya. Seperti Pak Dr. Misno tadi, ada blogspot, itu luar biasa. Pemikirannya lewat blog. Menulis menjadikan seseorang tetap hadir, bahkan ketika tubuhnya telah usai. Bisa dibayangkan ini Pak Dr. Wisno, blogspotnya masih menginspirasi orang banyak. Tulisan tumbuh dari kejujuran dan ketekunan, mampu menyentuh orang lain, bahkan memulihkan apa yang sempat patah. Mudah-mudahan di tatap layar ini tidak ada yang patah hati. Ya kalau patah hati ya kita harus ini ya bersyukur kepada Allah. Nah ini salah satu Suara Merdeka, terima kasih itu membuat figur ya ini kalau sisi agama pegiat tahsin ya. Ahsana yuhsinu fawa tahsinan ya. Ini ngajari orang tua-tua tidak berbayar nih Pak Dr. Misno, gratis, free, Masya Allah. majanan, majanan. Majanan ya. Oh. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi orang tua kita ajari gratis, makanya Suara Merdeka menulis pegiat tahsin. Nah, itu sejarahnya. Jadi kita Hmm. tulis, nanti wartawannya sudah ini diedit-edit. Kemudian menulis soal. Ini sebelum ke yang lain, kenapa ini diundang? Ini saya walaupun solo tapi dekat Boyolali diundang. Penulisan soal SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK. Jadi manfaat menulis. Lanjut. Kemudian di tahun 2020 Humas Riwet terbaik pertama. Ya bos, Menulis kalau mau produktif campur tuh 15.000 2020. Kontributor berita amal usaha Muhammadiyah terproduktif. Jadi di sekolah penggerak. Ini bukan sombong Bapak Ibu Pak Dr. Misno. Ini hanya sebagai refleksi saja bahwa menulis itu manfaatnya banyak.
Tuh, Kemudian tahadus kita binikmah mau ya Ustaz ya. berceramah itu mukadimahnya mana, intinya mana, penutupnya mana di siraman rohani Islam. Jadi saya dapat slot dari RRI itu ada program Sri. Sudah bertahun-tahun itu. Jadi kalau sudah menulis, oh ini mau bulan Ba'da Ramadan, Syawalan. Saya sudah punya materi karena saya menulis Pak Dr. Misno. Tinggal sampaikan Betul. lagi, diedit Mhm. sedikit. Maka saya sebut itu orang beruntung versi Quran. Itu contoh sederhananya menulis. Kemudian saya menjadi kontributor. Saya banyak belajar dari website misalnya pwmu.co. Jadi menulis-menulis. Karena saya menulis, akhirnya saya sama Pak Menteri, zamannya Pak Profesor Dr. Muhajir Effendi itu saya diminta untuk baca doa Pak Dr. Misno. Itu karena saya mau menulis sama ajudannya. Jadi baca doa ya. Berarti doanya ditulis juga kayaknya itu. Iya, di tahun 2018 sama ajudannya tolong ditulis segera. Karena biasa menulis ya doanya ini Pak Dokter. Ya ya. Ini Pak Menteri nanti datang. Itu bisa dicek di websitenya. Terus kemudian itu contoh-contoh menulis. Kemudian saya di Solo Pos, mimbar guru pembelajaran di sekolah penggerak. Ini sekedar contoh, jadi nanti menulis seperti apa. Kemudian di Tribun juga sama. Terus kemudian karena kita tadi disebutkan dai, kita menulis membumikan jihad Majelis Ulama ya eh, dalam keberagaman Indonesia. Ini terlalu cepat apa agak lambat Pak Dr. Misno? Nggak cukup pas sesuai. Ya, Lanjut. ini contoh-contoh saja di Quran. Lah, maka di sini saya tulis alumni standarisasi Dai Majelis Ulama Indonesia. Cok, cocok. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian saya menginspirasi saudara-saudara saya yang namanya Warung Ikhlas. Maka kemarin ketika memberi contoh, saya cenderung kepada bil arkan, bukan bil lisan. Jadi berbagi nasi, kita menginspirasi nasi bungkus. Lah kebetulan ada orang yang sejahtera, ada yang memberi mobil, ini ada yang di Solo, ada yang di luar Jawa, di daerah Sumatera, namanya Warung Ikhlas Dunsana. Nah, kita menulis. Jadi dakwah dengan menulis orang menjadi tertarik. Jadi hanya 2.000 Pak. Jadi kita kemarin ketika acara di TV One itu ya kita bukan nomor-nomor, kita sudah praktek sejak tahun 2009. Itu contoh dari surah Al-Ma'un yang ditulis saat berbagi menjadi gaya hidup. Nah, itu butuh kita menulis. Menulis. Selanjutnya ini versi zona bebas anti kekerasan di sekolah ramah anak. Ini contoh saja. Terus kemudian karena menulis bisa membeberkan manfaat usaha kesehatan sekolah di tingkat pusat. Lewat online. Ini juara satu Pak Dr. Wisno. Masya Allah, Jadi barakallahu fiik. Luar lewat biasa. menulis, lewat menulis. Diberi kesempatan ya kayak Zoom ini. Terima kasih Pak Dr. Misno dan timnya yang telah memberi kesempatan ya kayak gini. Ini nanti kalau kerso nanti bisa dibuat berita Pak. Nanti kegiatan ini Betul, bisa pasti itu dibuatkan buat berita. berita. Heeh. Nanti tinggal foto bersama, jadi teman-teman yang ada di Zoom nanti kita harus memperlihatkan wajah kita semua ya. Iya, betul. Nanti ya, sabar. Terus kemudian implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana sih dari sisi kita? Kita tulis praktek kurikulum merdeka, kita tulis. Kemudian eksistensi madrasah dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional, kita tulis. Kemudian RUU Sidiknas wajib belajar 13 tahun ya. Namanya opini tambahi 13 tahun.
Kemudian literasi digital berbasis pendidikan multikultural. Nah, kemudian ada surat dari RRI untuk mengisi. Ini semuanya butuh menulis. Maka saya sebut sebagai pelopor hipnoterapi syukur. Jadi kalau ada orang yang sakit, saya ajari untuk berbagi nasi bungkus. Alhamdulillah sehat, bagas waras Pak Dokter Misno. Sempit berbagi, maka saya sebut Alhamdulillah. hipnoterapi syukur. Terus kemudian kalau orang itu susah tidur, saya hipnoterapi dengan sholat khusyuk. Bayangkan hari ini besok itu sudah mati. Jadi itu sederhana-sederhana saja Pak. Jadi hal-hal Hmm. sederhana. Kita ngajinya itu sederhana tapi dipraktekkan. Itu Hmm. sementara begitu. Dakwah bil kitabah. Menulis untuk dakwah Islamiyah. Nah, ini contoh-contoh tadi petik praktek baik. Jadi mudahnya, ini saya kasih menulis untuk dakwah Islamiyah. Berarti memanfaatkan kemampuan menulis sebagai media untuk menyebarkan ajaran Islam. Maka saya sebut Pak Dr. Misno ada 4. Peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Ya sistemnya kita tulis Pak. Jadi wakulus sohirin wa kabirin mustator dan segala urusan yang kecil maupun besar dalam surah Al-Qamar itu adalah tertulis. Lah maka kita latihan menulis gitu, Pak. Kemudian tulisan itu sebagai sarana pesan dakwah yang abadi. Maka saya berbagi nasi bungkus, kita tulis Pak Dr. Misno dan teman-teman di Zoom ini. Menjangkau banyak orang, bahkan melampaui batas waktu dan geografis. Bayangkan Pak Dr. Misno hari ini, kita seakan-akan dekat walaupun di sana di Bogor, ini di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Bisa, bahkan ada yang dari Malaysia misalnya. Nah, dakwah bisa dilakukan dengan lisan ataupun dengan tulisan. Nah, hari ini kita fokus kepada tulisan melalui media YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Tulisan dengan menulis di media online seperti di Facebook, Instagram, atau kita kirimkan ke media cetak. Khususnya dakwah dengan tulisan. Ini mohon izin kita hapus dulu. Ya, kita hapus. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menulis artikel populer di koran, majalah, website, dan media lainnya. Maka ini saya awali dari pengertian yang sangat sederhana. Pengertian artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, seperti bahasa media atau bahasa jurnalistik. Makanya tadi Pak Dr. Misno dan teman-teman semuanya itu saya sebut adik Simba. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Kalau saya punya rumus 7W plus 1H, yang duanya itu what impact ya, apa dampaknya, dan what unik, apa keunikannya. Terus untuk dimuat di media massa, misalnya surat kabar, majalah, atau tabloid. Nah, setiap media itu punya gaya selingkuh masing-masing. Jadi bukan gaya selingkuh loh Pak Dr. Misno. Iya, Gaya ingat. selingkuh Selingkung, masing-masing. betul. Kayak mau nanti kalau selingkuh ya. Nah, artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Penulisan artikel ilmiah populer lebih bersifat umum dan ditujukan untuk konsumsi publik. Disebut artikel ilmiah populer karena ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang populer dan bukan untuk keperluan akademik. Nah ini, dalam tanda kutip bukan untuk keperluan akademik.
melainkan untuk dikomunikasikan kepada publik melalui media massa. Oke. Nah, ini Pak Dr. Wisno bukan nakut-nakuti, Mhm. tapi yang jelas ini bisa menjadi semangat kita, menjadi perhatian kita. 3 kendala yang dihadapi penulis pemula. Saya sebut pemula ya Pak Dr. Wisno. Yang tulisannya ditolak redaksi. Di antaranya kendala materi, kendala teknis, dan kendala administratif. Jadi ada 3 ya Pak Dr. Wisno. Mudahnya. Esai populer adalah jenis tulisan yang memuat sejumlah nilai, diantaranya untuk mendidik, untuk menginformasikan, untuk menghibur, dan untuk mempengaruhi. Nanti teman-teman semuanya akan bisa jadi influencer influencer dakwah Islami nanti ya Pak Dr. Wisno. Itu penting gitu. Nah, dua kendala teknis. Yang dimaksud adalah penulisan judul, lead atau teras berita, serta mengindahkan prinsip bahasa. Menulis judul harus mencerminkan isi tulisan, tidak banyak kata. Para akademisi jurnal nanti kan mau dimasukkan Scopus 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir kendala administratif, beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi diantaranya nama, kurikulum vitae singkat atau CV, kartu identitas, NP, nomor piro, wani piro, bukan itu Pak. Pak Dr. Wisnu dan nomor rekening. Tulisan sebagus apapun, kalau kelengkapan ini tidak dipenuhi sampai ini sebagai oleh-oleh untuk generasi Gen Z, mahasiswanya Pak Dr. Wisnu saya sebut teman-teman. Halo. Mas. Oh jelas, oke. Otak kirain keluar Zoom. Oke, selanjutnya kunci narasi. Nah ini khusus anak-anak muda sekarang Dari kemarin kan ya, digital media demografi. Ini saya coba hasil temuan teman-teman kita 2020 penelitiannya. 2000 demi upload lewat laptop itu kan tanpa batasan jumlah kata atau karakter. Kalau menulis berita itu minimal biar terindeks oleh Mbah Google itu minimal 300. Jadi dapat dipantau oleh Google Analytics. Khusus Facebook. Nah, ini full text berita plus link berita. Teks bumper 3 paragraf plus link berita. 18 karakter. Terus kemudian Instagram, terus Twitter, nah, itu bisa. YouTube, konten video, share video 3 paragraf plus plus linknya lengkap. Nah ini untuk TikTok. Untuk TikTok itu konten video 15 detik sampai 5 menit. Kemudian ada teks, 3 paragraf plus link lengkap. Ada fitur trending. Nah ada FYP. Ini perlu kita pahami. Nah teman-teman dan Bapak Dr. Wisno ini pesertanya semakin sore semakin memanas karena semakin bertambah. Ada perbedaan
IC dan opini memiliki perbedaan utama dalam fokus dan tingkat kedalaman analisis. IC biasanya lebih luas, bisa mencakup berbagai jenis seperti naratif, deskriptif, atau argumentatif, dan seringkali menggabungkan fakta dan opini dengan analisis mendalam. Sedangkan opini yang seringkali muncul dalam bentuk artikel atau komentar lebih berfokus pada satu sudut pandang atau interpretasi dengan atau tanpa dukungan argumen atau bukti. Kemudian IC tidak hanya berisi pandangan atau pendapat dari penulis, tetapi harus menyajikan data atau informasi yang akurat berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Opini adalah tulisan yang berisi pemikiran atau ide dari penulis. Pelatihan menulis artikel populer pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Menulis Lanjut. artikel populer dengan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat umum. Tidak seperti artikel ilmiah yang menggunakan bahasa formal dan teknis. Artikel populer biasanya dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, atau situs web dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan kepada khalayak luas. Nah, ini misalnya kita punya web Pak Dr. Misno dan teman-teman. Nah, ini harus ada perencanaan ini. Harus ada perencanaan, misalnya YouTube, Twitter. Nih, teman-teman bisa mengamati. Aktivitas kedinasan butuh menulis. Maklumat dan press release butuh menulis. Bahas regulasi butuh menulis. Aktivasi sudah, sedang, dan akan butuh menulis. Misalnya ini mau haji bulan Zulhijjah, breaking news butuh menulis. Tokoh atau sosok istimewa butuh menulis. Di balik layar, opini dan isi, berita foto, terus berita video, interview mendalam, komunitas, resensi buku, sudut kota butuh menulis. Promosi event, breaking news, terus kata-kata inspirasi, terus kata-katanya sekarang paling, misalnya kayak itu, tutorial, tips of the day, misalnya, pengumuman, bahas regulasi, sosok, nah itu semuanya butuh ini, butuh budaya menulis. Jadi, saya anjurkan teman-teman semuanya minimal punya blog seperti Pak Dr. Misno ini. Minimal punya Facebook, TikTok, Instagram, web, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang selanjutnya memasuki tulisan yang keren. Tulisan yang keren. Tulisan yang keren itu keseluruhan kalimat mudah dimengerti. Keseluruhan kalimat susah dimengerti. Nah, ini bisa dipahami masing-masing, bisa direnungkan. Tulisan biasa-biasa saja. Materi tulisan rumit dan berat dimengerti. Materi tulisan mudah dimengerti. Tulisan yang jujur, mungkin sekedar omong kosong. Jadi saya ingin dalam kotak-kotak ini kita merenung, merefleksi diri. Apakah tulisan saya ini termasuk tulisan yang keren? Nah, ini harus kita jawab. Kira-kira tulisan ini biasa saja atau tidak? Maka fakta menjadi teks. Nih, ini kalau para doktor-doktor, para profesor sudah paham. Nah, dari mana sumber ide? Dari mana saja. Jadi Pak Dr. Misro dan teman-teman semuanya, itu bisa dari media sosial. Bisa jadi obrolan ringan. Kalau di Solo ada HEK, Pak. HEK itu harga ekonomis, Pak Ustadz Dr. Misno dan teman-teman. Membaca buku,
membaca koran, portal berita, majalah, jurnal misalnya. Kemudian panca indera menangkap apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Kehendak berbagi informasi dan cerita, daya nalar kritis, menghidupkan panca indera. Nah, berpikir kritis. Ini penting nih berpikir kritis. Jadi kita harus mencari sudut pandang, referensi atau acuan. Nah, kalau dakwah kita harus punya acuan, misalnya Sahih Bukhari. Nah, ini penting sekali. Terus pengalaman, kekayaan wacana, konsep diri. Nah, ini penting ini. Ada konsep diri. Nah, ini sambil saya hapus. Ngek, 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 ngek. Nah, biar bisa. Nah, mari kita berpikir seperti kayak bisnismen ini, Pak Dr. Misno dan teman-teman. Jadi kita harus ada plan, harus punya analisis SWOT. Apakah kita itu tahu kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, hambatan kita. Nah, itu kita harus kita analisis. Kemudian ada misi kita. Ada marketing, siapa tulisan kita ini mau ditunjukkan untuk siapa. Ada timeline, ada strategi menulisnya, mulai dari mukadimah, pembukaan, isi dari mukadimah, isi dari isi, penutup dari isi, kemudian penutup. Kira tulisan kita itu termasuk kompetitornya yang mana? Misalnya di Republika seperti apa? Saya sebut mohon maaf Media Indonesia, Jawa Pos, Solo Pos, Radar Solo, Radar Bogor, eh, Suara Merdeka, misalnya majalah ada majalah Suara Muhammadiyah. Nah, ini harus tahu kompetitor kita. Saya yakin di sana-sana itu sudah ada penulis yang sudah pasti. Makanya kita harus tahu itu kompetitor kita. Terus kemudian finansialnya kira-kira kalau di media Indonesia berapa? Yang nasional berapa? Lokal berapa? Terus selanjutnya, nah ini termasuk brand. Brand kita menulis juga sama. Nah, kita menulis mulai dari melihat logo, menulis mulai dari melihat advertising atau iklan, identitas, desain, strategi. Ini bisa ditulis. Semuanya melalui dari tulisan. Nah, nanti kita ini hari ini istilahnya kita itu bisa kolaborasi. Sore ini juga kita bisa istilahnya brainstorming, curah gagasan. Nah, di rumah nanti sambil ini mencoret-coret. Nah, gagasannya dari mana? Nah, kita bisa memetakan. Misalnya, kebutuhan bendungan benar cuma 8 juta. Kenapa butuh lahan 114 hektar? Yang kalau dihitung setara 43 juta. Lalu 35 juta. Nah, ini kita bisa membuat ilustrasi-ilustrasi dulu. Nah, ini baru kita tulis. Nah, sekarang kita masuk menulis opini, Pak Dr. Misno dan teman-teman. Jadi menyebarluaskan gagasan, mentransfer ide dan gagasan ke ruang publik. Penulis masuk ke ranah publik, berusaha mempengaruhi publik agar gagasannya diterima atau diperdebatkan. Itu harus siap itu. Yang kedua selanjutnya rekreasi intelektual, mengasah otak, menajamkan pikiran, menantang munculnya ide-ide baru, menantang pendapat orang dengan argumentasi yang siap untuk diperdebatkan, memberikan wawasan dan pengetahuan untuk orang lain, berbagi informasi, data, pengalaman harus dilakukan dengan hati, kesukacitaan, kegembiraan,
membagi gagasan dan kecintaan menyumbangkan ilmu dan pengetahuan. Kegiatan menyenangkan, siapapun bisa dan mampu untuk menulis opini. Setiap yang memiliki pengetahuan, mampu menulis, sesungguhnya bisa menulis opini. Teman-teman yang ada di Zoom setuju mampu menulis? Setuju. Setuju. Allah. Mampu. Oke. Setuju. Mana Setuju. semangatmu? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Semangat. Semangat. Ya, oke. Nah, kemudian, kita kembali, guru kita ngajarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka menjelaskan opini sebagai pendapat, opini sebagai pikiran, opini sebagai atau pendirian. Jadi menulis opini itu butuh pengetahuan akan bidang atau argumentasi gagasan, teknik penulisan, pengetahuan bahasa, pengetahuan tentang media massa. Oke, nah ide itu seperti ini Pak Dr. Misno dan teman-teman. Ya kayak orang mancing lah. Ini bisa dibayangkan ya teman-teman, gambarnya jelas ya. Jelas, Pak. Jelas. Oke, bisa dibayangkan. Oke. Nah, menulis opini. Nah, ini mohon maaf ini bisa menulis dengan gaya coba-coba. Jadi menulis yang bukan-bukan. Nah, ini sebagai pemanas saja dan penerangan. Kata kolumnis Thomas L. Friedman ya, satu. Nih teman-teman ya, bagi yang sudah hebat enggak apa-apa. Ini intinya kita mereview, kita refleksi diri. Jadi tidak ada rumus pasti menulis atau kolom atau artikel opini. Tidak ada rumus pasti. Kedua, tidak ada sekolah tempat khusus belajar menulis atau kolom atau artikel opini. Ketiga, semua orang bisa menulis atau kolom atau artikel opini dengan cara berbeda-beda seperti orang gambar tadi. Jadi tujuan penulis kolom, artikel, opini adalah mempengaruhi atau memancing reaksi, bukan hanya memberi informasi. Berargumen mendukung suatu sudut pandang dengan sangat meyakinkan sehingga bisa membujuk pembaca untuk berpikir atau merasa berbeda atau lebih kuat atau lebih segar mengenai suatu isu. Nah, tiap atau kolom artikel opini harus menyalakan lampu dalam kepala pembaca. Memberi penerangan, ya tadi sudah disebut Pak Dr. Misno, minaz zulumati ilan nur. Ya toh Pak Dr. Misno, Ya, betul. dari kegelapan menjadi terang. Memberi penerangan atas suatu isu dengan cara mengilhami pembaca untuk memandangnya dengan cara baru atau membakar emosi pembaca yang mendorong mereka merasa atau bertindak lebih intensif. Jadi mendorong merasa itu kalau orang Jawa memiliki atau berbeda mengenai suatu isu. Nah, bagaimana cara menghasilkan panas atau cahaya? Yang kedua, dari mana datangnya opini? Ini pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita renungkan. Nah, gagasan atau kolom atau artikel opini bisa datang dari mana saja. Judul berita koran atau media cyber yang terkesan ganjil. Tindakan sederhana seorang asing, pidato seorang pemimpin yang menggugah, pertanyaan naif seorang anak, kekejaman pembunuh dan lain sebagainya. Saya masih ingat bagaimana guru kita Pak Dr. Misno itu waktu lomba Dai Champion itu menyampaikan tentang politik. Wah, luar biasa itu. Waktu di kantor MUI pusat itu. Masya Allah. Itu bisa dibuat opini itu Pak Dr. Misno.
Tentang Mhm. politik kan Pak Dr. Misno? Ya, betul, betul, betul. Sudah jadi tulisan juga itu. Heeh. Nah itu luar biasa itu penyampaian dakwahnya bisa ditulis itu. Nah selanjutnya penulisan isi atau kolom atau artikel opini seperti reaksi kimia karena kita harus meraciknya sendiri. Isi atau kolom artikel opini tidak menulis dirinya sendiri seperti berita. Tadi kalau menulis berita itu bisa soft news, hard news itu 5W plus 1H atau 7W plus 1H atau adik Simba. Jadi isi atau kolom artikel opini harus diciptakan. Tadi saya menyinggung Pak Dr. Misno yang ceramah pidato yang berapi-api ya di hadapan para politikus ya. Politik ya Pak Dr. Misno. Terus kemudian reaksi kimia tersebut melibatkan tiga bahan dasar. Nilai-nilai atau value-value, prioritas, aspirasi penulis, hal-hal yang paling teman-teman perhatikan dan ingin diterapkan. Kumpulan nilai-nilai membantu menentukan apa yang penting dan layak diberi opini. Juga apa yang akan teman-teman katakan. Contohnya zamannya Mas Nadiem itu, Mas Menteri Pendidikan, ya saya sering menulis tentang pendidikan, tentang kurikulum merdeka, itu bisa dicek itu di media Indonesia. Online di media Indonesia, Twijatmiko, ada itu. Nanti bisa dilihat. Kemudian tidak apa-apa berubah pikiran sebagai penulis. Yang tidak boleh adalah tak punya pemikiran, tak berpihak kemana-mana atau mendukung semuanya atau mencari aman. Seorang penulis esai atau kolom atau artikel ini harus berangkat dari suatu kerangka nilai juga menulis mengharapkan hasil akhir diterbitkan. Ini mohon maaf ini Pak Dr. Misno dan teman-teman, sungguh tak elok. Jadi proses menulis atau mengarang itulah yang perlu dinikmati. By proses, by design. Jika hasil penerbitan yang segera dibayangkan, kata Paul dengan maka tulisan bagus menurut Rusdi Madhari itu pertama informasi. Ada informasi, ada gagasan, ada cerita baru yang disampaikan kepada pembaca. Jadi misalnya kalau kita menganggap diri kita pemula, ya mulai dari diri kita sendiri, saya siapa, lah nanti bisa langsung bisa dibuat opini. Bukan mengulang-ulang atau plagiat karya penulis lain. Yang kedua, Pak Dr. Misno dan teman-teman yang tatap layar ini, bukan tatap muka, penting. Sesuatu atau hal yang disampaikan adalah penting untuk diketahui pembaca. Ketika fokus disampaikan dengan ringkas dan padat, penulis membatasi diri untuk hal-hal atau isu tertentu sehingga tidak melebar kemana-mana, ya, tidak melebar ke samping, kanan, atas, bawah, ya. Yang keempat, Pak Dr. Misno dan teman-teman, akurasi. Angka, nama, waktu yang disampaikan tidak menebak-nebak atau menduga-duga. Semua harus terang, harus clean and clear ya. Slide-nya nggak muncul. Slide-nya Apa? nggak muncul. Oke, Oh, lanjutannya. tidak Next muncul. slide. Enggak, tadi ada yang slide Ah, selanjutnya aja. saya, Mhm. saya cek lagi. Boleh diulang lagi, tapi tadi sebenarnya udah tinggal slide terakhir aja. Slide yang berikutnya maksudnya. Hmm. Sudah kelihatan ya? Oke, kelihatan. Terus. Oke. Iya. Heeh. Seperti ini aja juga nggak apa-apa juga sih, biar kelihatan. Sekarang saya juga Oke. begini. Oke, sampai yang slide Oke, siap. berikutnya. Nah ini. Oke. Nah, kelima manusia.
Kisah manusia selalu menarik bagi manusia. Lainnya dan tulisan yang bagus antara lain bercerita tentang manusia. Ya ini tidak nyinggung-nyinggung Pak Dr. Misno kemarin misalnya Lisa, itu menurut agama gimana? Lah itu yang komisi dakwah kita, guru kita, Pak Yai Khalil Nafis sudah menulis itu. Kalau tidak ada, nah itu contoh-contoh menulis itu. Memang debatable itu. Tapi tidak apa-apa, ini contoh sederhana. Yang keenam konteks. Menulis adalah menjelaskan sesuatu yang dijelaskan. Persoalan adalah menjelaskan. Terus kemudian ketujuh, menunjukkan, bukan mengatakan, menunjukkan. Ya. Yang kedelapan cerita. Dengan cara tulisan yang baik adalah, jadi saya sering membaca Disway itu loh Pak Dr. Wisno. Di Disway itu tulisannya pendek-pendek. Pak Dahlan Iskan itu nulisnya pendek-pendek. Jadi dibaca itu ringan, enak. Betul. Itu saya sering itu istilahnya apa ya? Ini Pak Dahlan Iskan ini luar biasa ini bagi saya. Bagi saya luar biasa. Jadi tulisnya pendek-pendek dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus punya pola. Nah, sekarang artikel atau opini. Kejadian atau fakta yang dianggap penting bagi jurnalis dari media pers akan ditangkap untuk jadi berita. Bagi pengamat sosial, fakta yang sama akan menjadi artikel opini. Pengamat memberikan pandangan sehingga artikel opini atau kolom pada dasarnya merupakan respon atas fakta entah domestik atau internasional. Artikel atau opini sebagaimana berita, artikel opini sangat terkait dengan aktualitas suatu kejadian. Namun, kekuatan artikel opini bukan pada aktualitas fakta. Kolumnis atau penulis artikel menulis dengan visi tertentu. Nah ini Pak Dr. Misno dan teman-teman, ada visi tertentu. Suatu fakta ditempatkan dalam konteks tertentu. Nah, selanjutnya, setiap penulis artikel opini melalui fakta yang diulasnya sebenarnya berusaha menyuarakan suatu idealisasi pencarian makna dalam kehidupan kultural. Penulis artikel opini bukan jurnalis yang mengulang fakta dengan pengulangan sepersis mungkin. Penulis artikel opini umumnya terus-menerus menawarkan pandangan atas dunia ideal bertolak dari suatu fakta. Artikel opini dapat dijadikan sebagai pengingat fakta, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah upaya menulis menghadapkan fakta itu untuk mendiskusikan wacana yang ditempatkan dalam kehidupan kultural. Tujuh elemen tulisan, Pak Dr. Misno dan teman-teman. Halo, jawabnya Pak? Halo, jawabnya Pak? Hai. Berarti ini kalau sambil ini biar tidak tegang ya. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Hai. Halo, halo. Oke. Hai, halo. Hai, halo. Hai, hai, hel. Waalaikumsalam. Jadi biar ada Lanjut, ini. lanjut. Oke. Semangat, Kita semangat serius lanjutkan nih. ya teman-teman dan Pak Dr. Misno. Masih pukul 16.58. Tenang, waktunya masih cukup banyak. Nah, 5 menit lagi, Ustadz. Nanti kita banyak diskusi, Informatif. ya, banyak tanya juga. Ya. Mhm. Oke, informatif. Esensi sebuah tulisan adalah memberi informasi, bukan merangkai bahasa. Informasilah yang menjadi batu bata penyusun tulisan yang efektif.
Untuk menulis efektif serta detail konkret yang spesifik dan akurat. Nih Pak Aminuddin coret-coret nggak apa-apa. Bukan kecanggihan retorika atau pernah bahasa. Saya oke. Yang kedua signifikan. Tulisan yang baik memiliki dampak pada pembaca. Panjangnya tulisan dan ruwetnya persoalan jangan sampai membuat penulisnya lupa untuk mengaitkan dengan kepentingan pembaca. Penulis harus meletakkan informasi itu dalam sebuah perspektif yang berdimensi, mengandung unsur apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Nah, ketiga fokus tulisan yang sukses adalah yang bisa secara jelas menyampaikan sebuah pesan, tidak harus panjang lebar, tetapi justru efektif dan terfokus. Meletakkan informasi pada perspektif yang tepat, sehingga pembaca tahu dari mana kisah berawal dan kemana mengalir. Manusia suka belajar berinformasi atau perasaan dari manusia-manusia di dalamnya. Bentuk tulisan yang efektif mengandung cerita dan sekaligus mengungkapkan cerita. Umumnya tulisan ini bersikap ada reaksi. Contohnya tadi, halo, hehe, ada aksi, ada reaksi. Penulis harus kreatif menyusun sebuah bentuk yang memungkinkan pembacanya memiliki kesan yang lengkap, yang memuaskan. Ketujuh, suara. Tulisan akan mudah diingat jika penulisnya mampu tur pada pembacanya. Ya, ini karangan ilmiah, skemanya Bapak Dr. Misno udah paham ini. Jadi S yang mengamati, O yang diamati, X kaidah ilmiah, O X karangan ilmiah. Ini kalau karangan ilmiah. Kaidah ilmiah, nah ini sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah, pengamatan dan pengumpulan data yang relevan, penyusunan atau klasifikasi data, perumusan hipotesis, deduksi dan hipotesis, tes dan pengujian kebenaran. Karangan ilmiah tidak usah dijelaskan, udah paham. Nah, kita masuk karangan sastra tidak usah, kaidah sastra tidak usah. Kita langsung ke artikel atau opini. Nah, skema kerja menulis artikel atau opini, S yang mengamati, O yang diamati. Nah, OS yaitu artikel atau opini. Nah, jadi artikel atau opini terlihat jelas bagaimana hubungan subjek penulis artikel atau opini yang mengamati S dengan kenyataan atau objek yang diamati. Pengamat melihat kenyataan sebagaimana kenyataan tersebut hadir dan menggejala di latar kesadaran pengamat. Pengamat langsung menuliskan begitu saja kehadiran objek yang menggejala di latar kesadarannya. Nah, ini kemenggejalaan tersebut tergantung pada sikap, watak, temperamen, minat, perhatian, cakrawala pengalaman, dan cakrawala pemahaman pengamat. O di persepsi S sebagaimana O hadir di latar kesadaran S. Sehingga menggejala dialektika OS. OS lah yang kemudian dituliskan oleh S dan disebut artikel atau opini. Nah,
artikel atau opini, kepribadian S senantiasa membayang dalam tulisan-tulisan artikel atau opini S mengenai O. Keberadaan O tidak dapat diabaikan oleh S, sebagaimana S pun tidak dihilangkan. Jika S dihilangkan atau direlatifkan, maka ia cenderung menjadi karangan ilmiah jika ditulis berdasar kaidah ilmiah. Sementara jika O diabaikan, ia cenderung menjadi karangan sastra jika kaidah sastra digunakan untuk menuliskannya. Nah, ini pertanyaan panduan. Apakah teman-teman sudah memiliki sebuah topik yang tepat? Apakah topik itu berdasarkan pengalaman teman-teman atau bagaimana? Apakah teman-teman membatasi ruang lingkup yang hendak teman-teman cukup atau cakup atau liput? Apakah yang patut dibahas dan berapa panjangkah tulisan teman-teman? Apakah teman-teman berusaha menjadi orisinal dalam pendekatan? Nah ini, sebelum teman-teman menulis, apakah teman-teman mempersiapkan apa yang hendak disampaikan dalam bagian awal, tengah, dan akhir tulisan? Apakah paragraf awal atau intro teman-teman bersifat kuat dan menarik hati? Apakah paragraf-paragraf di bagian tengah cukup dikembangkan lebih jauh sehingga jelas mendukung gagasan pokok yang teman-teman paparkan dalam awal? Oh, nggak ada. Oh, ini. Oke, selanjutnya. Mohon maaf. Ini sudah. Ini. Apakah teman-teman mengelakkan hal-hal yang tidak sifatnya mengulang dan karena itu tidak relevan dengan keterangan-terangan Anda? Apakah teman-teman memelihara kesinambungan? Apakah kalimat-kalimat dan paragraf teman-teman bersambungan dengan baik satu sama lain? Tidakkah meloncat-loncat jalan pikiran? Terus kemudian apakah teman-teman membuat usaha sadar menggunakan kata-kata yang hidup dan efektif yang mengungkapkan kepribadian dan daya khayal? Apakah paragraf penghabisan teman-teman menyimpulkan tulisan atau komposisi secara logis dan menarik hati? Apakah teman-teman sudah memeriksa kembali tulisan teman-teman sehingga mencapai suatu hasil yang sebaik-baiknya? Nah, ini tips dari Gunawan Muhammad, Pak Dr. Misno dan teman-teman. Harus mendisiplinkan pikiran. Tahu siapa pembaca kita. Bergairah untuk bercerita. Tentukan topik, kerangka cerita, harus spesifik, harus banyak menggunakan sinonim. Harus ada ritme dalam bahasa dan komposisi. Demikian mungkin Pak Dr. Misno, banyak kurangnya mohon maaf, lahir dan batin. Saya pegang Ah, koran, cuma mau menunjukkan tapi ini kelihatan nggak? opininya Kelihatan. diambil teman saya. Nah, oke, nggak apa-apa. Saat luar biasa sekali ya. Artinya 78 slide itu tadi. 1 jam lebih ini. Dan ini tidak nggak cukup nih kayaknya ya. Kita perlu insya Allah mudah-mudahan nanti Pak Ustadz Dujat Miko nanti ada waktu lagi. Nanti kita bisa lebih detail lagi. Terutama mungkin nanti teman-teman yang mungkin ingin ini nih, ingin banyak belajar ya. Terkait dengan bagaimana sebenarnya menulis artikel populer. Sebelum kita share ke teman-teman, ada 2 pertanyaan nih Pak Dujat Miko nih. Mungkin boleh dijawab gitu ya. Biasanya nanti biar videonya itu dipotong-potong karena nanti panjang sekali nih orang lihatnya bosen nih. Oke, pertanyaan pertama nih Pak Sadri Jatmiko. Jadi ketika kita akan menulis artikel populer gitu ya, sebenarnya ada apa saja sih yang perlu kita siapkan gitu ya. Jadi pertanyaannya apa saja yang perlu kita siapkan ketika akan menulis artikel populer, terutama di media cetak ataupun media elektronik. Silakan, Sad. Mungkin dalam hanya 2 sampai 3 menit. Ya, nanti karena ada pertanyaan kedua, baru nanti kita share ke teman-teman yang lainnya. Jadi apa nih yang perlu kita siapkan untuk memulai menulis artikel populer? Ya, silakan, Sad.
Baik, terima kasih Pak Dr. Misno atas pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu lah. Wih, luar biasa. Baik, pertanyaan pertama, untuk menyiapkan artikel populer di media cetak ya dan online, pertama adalah topik yang relevan, menarik dan mudah difahami oleh masyarakat umum. Misalnya contoh tentang manfaat makanan sehat, cara menjaga lingkungan, atau kisah sukses seorang tokoh masyarakat. Nah, apalagi kita sebut nih presiden kita MBG ya. Kita menulis manfaat MBG bagi generasi emas ya. Itu contoh sederhananya. Kemudian misalnya kesehatan, lingkungan, teknologi, pendidikan, gaya hidup. Jadi misalnya manfaat mengkonsumsi tomat bagi kesehatan mata, cara menjaga lingkungan di rumah, teknologi baru dalam bidang pendidikan. Nah, cirinya disampaikan secara sederhana, mudah, dan menarik. Jadi kita harus cari judul nih yang tepat. Kalau misalnya topik populer, bisa politik, sosial, budaya, ekonomi. Nah, yang agak tajam ini kritik terhadap kebijakan baru pemerintah, pentingnya pendidikan berbasis nilai, dampak globalisasi terhadap budaya lokal misalnya. Jadi menyajikan sudut pandang pribadi penulis, disertai argumen dan data pendukung. Jadi kita harus menyiapkan ini dulu Pak Dr. Wisno dan teman-teman. Jadi pertama kita harus fokus pada topik yang relevan, Oke, menarik. topik Nah, ya. topiknya dulu. Topiknya dulu ya. Ya, Pilihan topiknya. topiknya ada tips nggak Ustaz? Jadi pilihan topiknya itu topik yang apa nih gitu? Nah, kalau itu sesuai gaya kita Pak Dr. Wisno. Nah, Pak Oke. Dr. Misno kemarin misalnya kan dikasih tema ekonomi lah, karena magister Hmm, ekonomi, ya ilmu ekonominya dipakai. Misalnya MBG dampak dari ekonomi, baik kajian hmm, secara ekonomi eh, dan kajian secara hukum. Lah kita melalui hmm, pendekatan, lah kita pilih pendekatan yang sisi mana dulu, sisi ekonomi, hmm. apa sisi hukum. Lah secara hukum itu Betul, ada betul. tautan hukumnya tidak ini program ini. Hmm. Terus Berarti ini ya kemudian dari Ustaz ya. sisi agama misalnya. Betul, Kita betul, anu betul. ini saja mudahnya lewat pendekatan yang mana itu. Kalau Hmm, kita sudah menentukan topik dengan nyaman, nanti tulisan itu akan mengalir. Tadi saya hmm, slide di awal saya contohi saya. Saya ini saya bukan pamer jabatan bukan. Itu hanya menarik saja oh cara menulis saya dulu. Nah, baru topiknya ini gitu. Jadi pertama melalui topik Pak Dr. Misno. Oke, jadi topik ya Ustaz ya. Jadi nanti dan jadi mungkin tadi topiknya cari yang apa ya, yang dekat dengan kita, yang mungkin mudah ya, dan mungkin bidang kita dulu lah kali ya, yang gampang. Misalnya kalau mahasiswa ya udah nulis tentang bagaimana permasalahan mahasiswa. Mungkin kalau ibu rumah tangga ya berarti nulis tentang bagaimana masalah rumah tangga. Tadi kalau dai ya berarti nulis tentang keumatan gitu ya. Kalau dosen berarti ya nulis tentang bagaimana dosen dan problematikanya di perguruan tinggi. Oke, terima kasih Ustaz. Luar biasa nih, itu pertanyaan pertama nih. Kemudian pertanyaan kedua ini kan menarik Set ya. Jadi dengan perkembangan dari apa artificial intelligence gitu ya, AI ya, pakai ChatGPT, pakai Perplexity, kemudian juga bisa pakai apa typeset.io, pakai juga Quillbot gitu kan. Ya kira-kira apakah itu sebagai calon penulis ya atau sebagai penulis apakah itu juga boleh digunakan ya, boleh atau tidak? Kalau boleh, kira-kira ada batasan tidak untuk menulis ya dengan bantuan dari artificial intelligence karena ya sekarang ini mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau artinya, tapi ada juga yang mungkin memang tidak mau gitu dengan menggunakan artificial intelligence karena itu mudah sekali gitu. Kira-kira pendapat Ustaz tentang menulis menggunakan artificial intelligence ini seperti apa nih? Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno dan teman-teman. Untuk artificial intelligence itu saya sangat mendukung. Jadi untuk artificial artificial intelligence ini, kenapa saya sangat mendukung? Saya di sekolah sebagai humas
karena saya Hmm. banyak apa ya, merekam Hmm. pernyataan-pernyataan kepala sekolah yang saya tulis karena one day one news setiap hari itu harus ada satu berita. Itu memudahkan Hmm. cara kerja saya, Pak Dokter dan teman-teman. Hmm. Jadi nanti judulnya itu lebih menarik. Kita lebih Hmm. banyak judul-judulnya itu bisa kita cek. Hmm. Jadi itu tidak adanya itu luar biasa membantu. Tetapi ingat, batasannya kita juga harus tahu ilmu adik Simba tadi. Apa, di Hmm. Ya, mana, betul. siapa, kapan, mengapa. Karena ada bahasa-bahasa yang kadang tidak paham. Dan itu kalau perkalian koma-koma, Pak Dr. Wisno, itu nggak bisa jawab, Pak. Kalau yang khusus perkalian koma-koma loh, Pak. Yang khusus Oh, koma-koma koma-koma, ya. mohon Kalau maaf, perkalian yang sederhana koma. bisa ya. Bisa. Nanti kalau di sini ada ahli matematika bisa dicek itu. Itu kalau yang koma-koma nggak bisa. AI itu ada kelemahannya di situ. Tapi kalau untuk judul-judul, Pak, itu lebih menarik, Pak. Mhm. Lebih menarik. Karena mohon maaf, sekolah kami itu sekolah tua. Karena berdiri sejak tahun 1935. Sekolah tua Mhm. bersaing dengan sekolah-sekolah baru. Jadi saya Mhm. itu harus pandai-pandai menarasikan, membuat opini. Misalnya, Hmm. Nahawan. Nahawan Mhm. sebagai penggerak pembaca Quran. Nahawan itu sebuah lagu ngaji, Ustaz. Nah, Ya, betul. hawan Ah, itu langgam itu ya. naik dan Mhm. turun. Nah, hawan itu naik dan turun. Itu saya buat opini bahwa Hmm. nahawan itu mudah menghafal juz amma. Nahawan itu Hmm. mudah untuk menghafal juz amma. Nah, saya buat opini. Saya yakinkan Hmm. Ketua Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta ada program baik sekolah dasar, TK sampai menengah ke atas itu ada program nahawan. Pertama kali gebrakannya saya buat opini. Ah. Lah ngaji ya, ngaji ada muriki, ada talaki, ada baghdadi, macam-macam modelnya. Ini saya sebut Ya, biar ada betul. gambaran. Apa sih nahawan yang dimaksud Ustadz Jatmiko? Yang dimaksud nahawan tuh semacam kan ada 10 model lagu gitu. Nah, kita pakai Mhm. nahawan. Kalau Bayati itu modelnya di Solo muriki. Ya, udah banyak itu. Hmm. Bayati Koror, Bayati Nawah, Hijaz, Karkun. Nah, kita pakai Nahawan karena Nahawan itu Ah. ngajinya santai, bisa sedih, bisa senang. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Itu sekedar contoh Pak Dr. Wisno. Nah, itu Luar kita biasa. buat kita buat narasi, kita tulisan. Karena bapak-bapak kita nggak mau tiba-tiba langsung ya 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 nggak ada itu. Itu contoh Hmm. sederhana. Jadi Oke, sudah terima kasih Ustaz. Luar biasa sekolah ya jawabannya nih ya buat teman-teman semuanya nih. Oke. swasta Sekarang kita kasih kita kesempatan. Ini ada tulis. sekitar Jadi dakwah 17 bil orang ya. Mhm. Ya, oke. Terima kasih nih. Agak agak sedikit tadi ada beberapa gangguan ini ya dari sisi jaringannya. Tapi mudah-mudahan lancar kembali ya. Ini kayaknya agak sedikit ini memang nih, gangguan nih ya. Baik, terima kasih ya Ustadz Dwi Jatmiko. Sekarang kita kasih kesempatan kepada mahasiswa atau kepada semua peserta ya. Ya, saat ini ya, ya. peserta untuk mungkin kalau yang mau bertanya langsung tadi sudah ada Ya. pertanyaan sih di kolom chat room ya. Tapi mungkin kita kasih kesempatan yang mau bertanya langsung nih Ustadz Dwi ya. Ya, jadi mau bertanya langsung silakan boleh open kameranya, kemudian langsung bertanya sebelum nanti saya bacakan pertanyaan yang ada di chat room ya. Oke, silahkan untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya, Ibu dan Bapak sekalian, silahkan boleh bertanya ya. Nanti langsung yang hadir di sini langsung di open mic saja ya, langsung open kameranya di open mic juga. Silahkan. Tapi kita sambil menunggu ya, Sadwi ya, kita jawab, kita bacakan pertanyaan dulu nih dari Muhammad Wawan nih ya.
Jadi pertanyaan dari Muhammad Wawan dan nanti ada yang kedua pertanyaan dari Pak Riki Hanafi ya. Pertanyaan dari Muhammad Wawan, saya mau bertanya Pak, bagaimana mencari media yang tepat untuk memuat tulisan kita? Jadi kita sudah buat tulisan nih, kemudian apa nih tipsnya untuk memilih media yang tepat nih Ustadz Dwi nih ya? Apalagi mungkin kan tulisan kita kan punya kekhasan, tadi kan opini. Silakan Ustadz, dalam 2-3 menit saya Ustadz. Jadi seperti apa nih? Silakan, mangga. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno dan Pak Muhammad Wawan dan Pak Ya, Rizky Pak Hanafi. ya. Pertanyaan yang luar Hmm. biasa. Jadi, kalau saya boleh menganjurkan itu harus media tersebut itu tercatat oleh Dewan Pers. Itu. Hmm. Walaupun kita itu blog, tapi kalau kita, tadi saya kasih contoh pwmu.co, tadi portalnya. Hmm. Itu contoh yang di dalamnya adalah banyak anggota Dewan Pers. Jadi standarisasi itu ada. Nah, jadi cara media yang tepat untuk memuat tulisan kita adalah harus terverifikasi dengan Dewan Pers. Kalau ulama seperti Pak Dr. Misno itu harus ikut standarisasi Majelis Ulama Indonesia di bawah komando Pak Yai Khalil Nafis PhD. Ya, itu harus ada standarisasi Majelis Ulama. Seperti saya siaran di RRI Pro 1 Surakarta ditanya, Ustadz, apakah Ustadz punya legal standing atau punya legal dari pemerintah? Karena penceramah-penceramah itu saat ini distandarisasi. Alhamdulillah, saya tahun sekian sudah punya ini ditunjukkan. Saya siaran rohani Islam di Solo Pos FM juga ditanyakan apakah punya legal. Jadi kalau saya menganjurkan media yang tepat adalah walaupun kita mau membuat blog itu harus di bawah media pers. Di sana itu Dewan Pers ya, bukan media. Mohon maaf. Dewan Pers. Karena nanti akan terverifikasi. Jadi kalau salah tulis, salah apa itu ada hak untuk menjawab. Nanti akan diselesaikan. Diselesaikan di bawah Dewan Pers. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita pemula? Tadi saya sebut 5W plus 1H. Itu guru bahasa Indonesia kita sudah mengajarkan 5W plus 1H. Kalau saya boleh menyebutkan itu 7W plus 1H. Ada yang namanya what impact dan what unik. Apa dampaknya, apa keunikannya. Jadi kalau menulis blog, kita blognya harus fokus. Misalnya tentang dakwah, ya tentang dakwah. Tentang review makanan. Jadi fokus dulu. Satu-satu, seperti YouTube itu, mohon maaf ya saya sebut ya. YouTube tuh tidak mau kalau campur-campur. Nggak akan lolos itu. Nggak akan lolos. Jadi harus fokus dulu materinya. Jadi eh, Pak Rizky Hanafi, kita mulai dari eh, artikel ringan di blog kita itu dengan ini dulu. Kita kuasai apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, kalau saya cenderung kepada bagaimana dan why. Jadi mengapa itu lebih penting. Nah, kita tulis. Mengapa kita harus konsumsi tomat? Nah, kita tulis saja tentang makanan. Nah, kalau saya ayatnya gini Pak Dr. Misno. Fal yang duril insanu ila to'ami. Bagaimana manusia itu makan. Nah, kita bahas. Kan makanan ada yang halal, ada yang haram. Mungkin makanannya halal, tapi tidak toyib menurut kesehatan karena sudah basi. Lah, mungkin saudara-saudara MBG di suatu tempat karena dikasihkan, dibagikan, ternyata menyebabkan perut kembung, perut sakit. Lah, itu bisa ditulis. Jadi pendekatannya di sini ada ini. Apa ya? Oh, anu satunya lagi. Nah, itu cara menulis ya. Ini contoh sederhana kemarin Hari Kartini. Mudah-mudahan bisa terlihat. Jadi Oke, anak-anak terlihat ya. Mhm. tentang kata yang ini. Anak-anak bercerita tentang kata. Ya, ya, Nah, ya, kita kelihatan Ustaz. kerjasama dengan wali murid.
yang jadi dosen diisi Surakarta. Nah, ini bisa ditulis berita ini. Surat tanda terima kasih untuk Kartini. Jadi menulis itu juga bisa sesuai yang baru in sekarang. Nah, mohon maaf tadi saya kasih judul di awal-awal sudah saya singgung kalau dakwah itu setelah Ramadan Syawal. Oh, Syawal itu menulis tentang halal bihalal. Halal bihalal, halalun bihalalin. Orang Arab tuh nggak mengenal. Jadi kalau saya mengartikan Pak Dr. Misno itu Idul Fitri itu artinya sarapan pagi Pak Dr. Misno. Karena Oh, pada waktu sarapan pagi ya. Ramadan, Heeh. iya, itu Puasa kan ya. artinya kembali. Lah, fitri itu Betul. artinya sarapan. Dulu pada Hmm. waktu Ramadan itu kan nggak boleh sarapan pagi, Pak. Mhm. Jadi sebenarnya arti awalnya itu adalah kembali ke sucian. Tapi ini maknanya Hmm. kita luaskan menurut pandangan kita. Idul Fitri itu sarapan pagi. Jadi teman-teman Kembali sarapan gitu ya, kembali sarapan lagi gitu ya. sarapan. Iya. Karena di Arab tuh nggak ada halalun bihalalin. Nah itu nggak ada walaupun bisa ditulis. Tapi halalun bihalalin orang Arab nggak kenal. Sehingga apa? Mudik ya. Jadi orang-orang lah itu contoh sederhana. Jadi kita menulis blog itu sangat ringan sekali. Bisa memulai sesuai tanggal. Ini Mhm. kita siapkan kalender. Ini misalnya Kartini, ya kita bahas Kartini, emansipasi wanita. Bahwa dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu sama. Di Quran ada. Jadi, Hmm. jadi di Quran tuh ada. Jadi pemimpinnya laki-laki boleh, pemimpin perempuannya juga boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Karena di Indonesia itu ya ini sesuai ini undang-undang yang zaman Belanda dulu. Jadi teman-teman, Pak Rizky Hanafi untuk membuat blog pribadi, mulailah dari hobi. Tadi saya tulis tadi itu loh, hobi. Lah hobinya Pak Rizky apa? Bahas makanan, bahas agama, bahas sosial. Maka saya sebut mudahnya kalau saya ceramah itu peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Nah, misalnya peduli lingkungan tidak buang sampah sembarangan. Bisa memilah dari sejak awal, baik organik maupun anorganik. Terus saya menulis, menyoroti tentang berbagi makanan di emperan toko. Pasti di tempatnya Mhm. Pak Muhammad Rizky, di kota-kota besar, itu ada orang yang tidur telanjang kedinginan di emperan toko. Nah, maka nanti bisa disangkut pautkan tentang surah Al-Ma'un. Mhm. Terus kalau pedagang Al-Mutaffifin. Nah, itu bisa. Jadi sesuai hobi kita. Jadi diawali dari hobi, fokus, kemudian ketertarikan kita, ada interest. Maka orang Jawa ada rasa handar beni. Kira-kira kegemaran kita. Kira-kira ini Pak Hanafi hobinya apa ini? Hobinya apa? Pertama dari hobi. Jadi harus buat gembira dulu. Menulis semudah tersenyum. Apalagi sekarang ada Mbah Google tinggal di gini kan, mohon maaf nih, bukan Oppo tinggal eh, blog tentang makanan. Tek, 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 tek. Nah, nanti bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi, Ya teman betul. Dr. Wisno. Ya, betul, betul, betul. Setuju sekali ya, luar biasa sekali nih Jadi Sadu ya. Jadi, pertanyaannya memang tidak memuaskan karena saya bukan alat pemuas. iya katanya ya. Dan ini kan sebagai awal ya, nanti soalnya kita lanjut lagi untuk program ini ya, karena memang tadi bahwa menulis itu dia sebenarnya kan skill, kemampuan, bukan istilahnya itu bukan bakat ya. Bakat itu dia perlu diasah, bakat itu mungkin hanya 1%, 99%-nya itu ya latihan, latihan, latihan. Jadi menulis, menulis, dan menulis gitu ya. Jadi tadi untuk Pak Muhammad Tawan ya, nanti kalau yang ini bisa di kampus, kalau pengen nulis gitu, kita buat komunitas untuk menulis nih. Nanti kita bisa
undang lagi Pak Dwi itu untuk lebih gimana nih ya, jadi kayak coach gitu ya, bimbingan untuk menulis ya. Ada Pak Riki Hanafi juga, terima kasih tadi menulis itu ya yang sesuai dengan passion kita, hobi kita, yang mungkin dekat dengan kita lah gitu ya. Dekat dengan kita sehingga kita bisa menulis lebih banyak dan juga bisa menulis sesuai dengan memang tadi karena opini ya yang ada di pikiran kita sehingga nanti pasti berbeda dengan orang lain di situ tidak ada plagiarism tentu saja. Oke, saat Dewi sebenarnya kita ingin banyak sekali nih mungkin tapi kita kasih kesempatan lagi lah. Ada yang mau bertanya langsung tidak nih? Ya, nanti tentang yang termasuk juga sebenarnya saya punya tantangan saya tahun ini saya menunjukkan juga buku ini. Ya, buku di atas saya ini. Ini saya buka, ini tahun udah lama banget di 2014 saya bikin book chapter ini ya. Ini kenang-kenangan. Jadi karena saya suka sejarah gitu ya, ini kenang-kenangan tentang COVID-19, wabah, fitnah, dan hikmah. Ini ada lebih dari 40 penulis, lihat tuh penulisnya banyak banget ini. Ini kayaknya harusnya masuk ke apa Guinness Book Record ini ya. Jadi penulis paling banyak dan berapa baris itu penulis semuanya. Ya, tapi semuanya sama. Jadi bicara tentang bagaimana pengalaman ketika COVID-19, terutama nanti dengan pendekatan Islam gitu ya. Dan banyak sekali buku-buku saya juga tentang book chapter. Kami juga mengundang nih ya Pak Ustadz Dwi ya. Jadi teman-teman di sini yang hadir kita kasih semacam bimbingan untuk yang mau menulis kita sama-sama kita bisa membuat tulisan tadi untuk book chapter, untuk bunga rampai biasanya. Saya menulis banyak sekali bunga rampai ada mulai dari motiva tulis, motiva baca, motiva cinta, motiva lara. Nah, itu semuanya kaitannya dengan motivasi-motivasi. Jadi kalau termasuk juga sekarang misalnya tadi kemarin tuh Ramadan, kita bikin tentang kultum Ramadan gitu ya. Kemudian juga untuk motivasi remaja, motivasi orang tua gitu ya. Itu semuanya banyak sekali. Jadi kami mengundang nih, silakan nanti hubungi ya. Kalau yang di grup Amalami itu sebenarnya untuk memudahkan saja. Kami juga punya grup majelis penulis juga. Teman-teman dari apa namanya kalangan profesor, akademisi, sama orang biasa juga ada yang penting memang niat belajar untuk menulis ya. Terutama di semboyan kami di Majelis Penulis itu adalah menulis atau apa spiritual writing ya, menulis dengan iman. Oke, baik Ustadz Dwi Miko mungkin kita kasih berikan untuk closing remark-nya nih, closing statement-nya nih. Pertanyaan terakhir dari saya berarti pertanyaan sangat simpel, mudah sebagai closing remark nih ya. Dalam perspektif Islam, dalam perspektif dakwah gitu ya. Kenapa kita harus menulis? Silakan Ustaz sebagai penutupnya. Mangga. Baik, terima kasih. Mengapa kita harus menulis? Karena Mhm. kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Banyak orang yang galau, banyak orang yang sakit. Akhirnya dia membaca resep-resep tumbuhan teman saya itu bisa Mhm. menyembuhkan, bisa obat herbal. Dia punya 7 buku. Banyak orang dari membaca sejarah dia terhibur karena jauh dari itu. Dari secara Islami menulis adalah mengamalkan perintah Allah. Wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun besar adalah tertulis. Surah Al-Qamar nanti bisa dicari itu ya. Nah, nanti itu tantangan. Demikian Pak Dr. Wisno, terima kasih jazakumullah khairan kasiro atas kesempatannya belajar kelompok bersama. Jadi saling belajar, tidak ada guru di sini sama-sama belajar. Eh, ketupat kecemplung santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Mohon maaf lahir dan batin banyak kurangnya ini juga masih banyak belajar dan belajar. Yang penting fastabikul khairat. Terima kasih Pak Dr. Wisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Ustadz Dwi Miko. Hatur nuhun ya, matur nuhun, jazakallahu khairan atas waktunya luar biasa sekali. Jadi ibu bapak sekalian, teman-teman semuanya, bahwa kenapa kita harus menulis? Karena dengan menulis itu kita bisa mengungkapkan ide dan gagasan. Itu adalah bagian dari ibadah dalam Islam. Itu juga bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dan juga menjadi amal baik kita ketika kita sudah tiada ya. Demikian juga dia menjadi saksi kita, menjadi amal soleh kita dan tentu saja itu menjadi salah satu bekal kita nanti di akhirat kelak ya. Dan yang paling penting bahwa menulis itu adalah tadi skill, kemampuan sehingga
mau tidak mau kita harus mampu untuk belajar menulis. Kita mengundang semua teman-teman semuanya untuk bagaimana belajar menulis. Kami di STI Sirojul Fala dan di teman-teman semuanya silakan nanti. Soalnya kita tunggu waktunya lagi saat ini untuk kita bisa lebih intens lagi ya untuk bagaimana kita menulis artikel ya biar lebih nanti mungkin ada banyak pertanyaan lagi. Silahkan, terima kasih banyak untuk semuanya. Jazakumullahu khairan ala hudurikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih Waalaikumsalam semuanya nih. Waalaikumsalam. warahmatullahi Lutfi, wabarakatuh. luar biasa. Terima kasih banyak deh ya.